Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviani dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan perhitungan massa jenis padatan dan tegangan muka cairan. Pertama yang akan kita bahas yaitu praktikum kimia fisika massa jenis benda padat. Tujuan dari praktikum ini untuk menentukan massa jenis zat padat dengan bentuk teratur dan tidak beraturan dalam fluida dengan menggunakan prinsip Archimedes. Sebelum kita memasuki praktikum, kita harus membaca prosedur praktikum terlebih dahulu. Yang pertama, ukur massa benda padat. Kita di sini menggunakan kelereng dan balok kayu. Ukur massa benda di neraca digital dan timbang. Kemudian catat hasilnya. Yang kedua, isi gelas beker dengan air sebanyak 50 ml. Dan yang ketiga, masukkan benda padat satu persatu dan lihat berapa perubahan volume air. Dengan cara ambil air yang berlebih dengan pipet tetes dan masukkan air berlebih ke dalam gelas beker lainnya sampai batas 50 ml air di dalam gelas beker pertama. Prosedur yang keempat, ukur volume air berlebih. Dan yang terakhir, ulangi percobaan 1-4 dengan menggunakan benda padat yang ada. Catat hasil percobaan dalam sebuah tabel. Di sini kita mendapatkan hasil data kelereng. Yang pertama ada massa benda sebelum dicelupkan ke dalam air, yaitu 6,47 gram. Dan yang kedua ada massa benda setelah dicelupkan ke dalam air, yaitu 6,47 gram. Yang ketiga ada volume 1, yaitu 2,2 mili. Yang keempat ada rho air, yaitu 995,7 kg per meter kubik. Untuk mencari massa jenis benda padatan, kita melalui beberapa proses. Proses yang pertama, kita mencari massa air terjerap menggunakan rumus M1 min M0. Kita masukkan data 6,47 gram dikurangi 6,47 gram, hasilnya 0 gram. Proses yang kedua, kita mencari volume air yang terjerap. Dengan rumus massa air yang terjerap per rho air. Kita masukkan data 0 gram per 995,7 kg per meter kubik. Jangan lupa untuk dikonversikan ke dalam mili. Proses selanjutnya, kita mencari total volume yang berlebih dengan rumus V1 plus V terjerap, yaitu 2,2 mili ditambah 0 mili, hasilnya 2,2 mili. Penyelesaian terakhir, mencari massa jenis kelereng dengan rumus massa kelereng per volume total air yang berlebih. Kita masukkan data 6,47 gram per 2,2 mili. Hasilnya 2,94 gram per mili. Dikonversikan ke dalam kilogram per meter kubik menjadi 2.940 kg per meter kubik. Untuk benda selanjutnya yaitu balok kayu. Kita mendapatkan data massa benda sebelum dicelupkan ke dalam air yaitu 35,485 gram. Setelah dicelupkan ke dalam air, benda menjadi 40,115 gram. Dan yang ketiga ada volume 1, yaitu 18 mili. Yang keempat ada rho air,
yaitu 995,7 kg per meter kubik. Masih menggunakan rumus yang sama, kita pertama akan mencari massa air terjerap dengan rumus M1 dikurangi M0. Kita masukkan data 40,115 gram dikurangi 35,485 gram, hasilnya 4,63 gram. Proses yang kedua, mencari volume air yang terjerap menggunakan rumus M air yang terjerap per rho air. Kita masukkan data 4,63 gram per 995,7 kg per meter kubik. Kita jadikan mili, hasilnya 4,65 mili. Proses selanjutnya, kita mencari total volume yang berlebih menggunakan rumus V1 plus V terjerap, yaitu 18 mili ditambah 4,65 mili. Hasilnya 22,65 mili. Penyelesaian akhir, kita mencari massa jenis balok kayu dengan rumus M balok kayu per volume total air yang berlebih. Masukkan datanya 35,485 gram per 22,65 mili, sama dengan 1,567 gram per mili. Kita konversikan ke dalam kilogram per meter kubik menjadi 1567 kilogram per meter kubik. Kemudian setelah kita membahas tentang laporan kimia fisika massa jenis benda, kita masuk ke praktikum kimia fisika tegangan muka cairan. Tujuan dari praktikum tegangan muka cairan yaitu untuk menentukan besarnya tegangan muka relatif zat cair terhadap air sebagai pembandingan. Sebelum kita melakukan praktikum, kita lihat dulu dan kita baca prosedur praktikum. Prosedur yang pertama, kita menentukan densitas zat cair terlebih dahulu. Kita perlu mengukur suhu cairan, mengukur berat piknometer kosong, mengisi piknometer dengan air, kemudian menimbang piknometer yang berisi larutan. Prosedur yang kedua, ukur diameter dalam pipa kapiler menggunakan jangka sorong digital. Dan yang ketiga, masukkan zat cair yang telah diukur densitasnya ke dalam gelas ukur. Dan yang keempat, masukkan pipa kapiler ke dalam gelas ukur yang berisi zat cair dan biarkan beberapa saat sampai permukaan air dalam kapiler mencapai kesetimbangan pada tinggi tertentu. Dan yang kelima, ukur selisih tinggi permukaan air antara di dalam dan di luar kapiler menggunakan penggaris. Dan yang keenam, ulangi semua tahap di atas menggunakan zat cair yang telah disediakan. Kemudian catat hasil percobaan pada tabel. Kita mendapatkan data dari cairan Aquades, yaitu di sini ada rho Aquades 0,992 gram per mili. Kedua, ada diameter pipa kapiler 1,27 cm. Ada jari-jari pipa kapiler 0,635 cm. Kemudian ada selisih tinggi atau H, yaitu 1,2 cm. Yang kelima ada gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kita konversikan ke dalam centimeter per second kuadrat, yaitu 980 cm per second kuadrat.
Kemudian kita masuk ke dalam rumus mencari tegangan muka cairan, yaitu rumusnya setengah kali R kali H kali Rho kali G. Kita masukkan data. Setelah kita masukkan data, kita temukan hasilnya 370,392 gram kali centimeter kubik per mili kali sentimeter kuadrat. Kita konversikan ke dalam kilogram per second kuadrat, yaitu menjadi 3.703,92 kg per second kuadrat. Untuk data yang kedua, kita dapatkan data dari cairan aseton. Rho aseton adalah 0,786 gram per mili. Kemudian diameter pipa kapiler 1,27 cm. Jari-jari pipa kapiler 0,635 cm. Dan ada selisih tinggian, yaitu 1,4 cm. Yang kelima ada gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kita konversikan ke dalam centimeter per second kuadrat menjadi 980 cm per second kuadrat. Untuk penyelesaian akhir kita masuk ke dalam rumus, yaitu masih sama rumusnya untuk mencari tegangan muka cairan, setengah kali R kali H kali Rho kali G. Kita masukkan data dan kita temukan hasilnya 342,389 gram kali sentimeter kubik per mili kali sentimeter kuadrat. Kita konversikan ke dalam kilogram per second kuadrat. Kita dapatkan hasilnya 3.423,89 kg per second kuadrat. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.